Perkenalkan, kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil final project kami yang berjudul Namespace. Jadi aplikasi ini berfungsi untuk kita untuk melihat menonton anime yang kita punya di komputer kita dan mencari file anime yang ingin kita tonton. Perkenalkan, nama saya Raffi Antoni, NIM 19 11 29 14. Perkenalkan, nama saya Iqbal Fanani, NIM saya 19 11 28 81. Perkenalkan, nama saya Ahmad Razikun, NIM 19 11 29 13. Perkenalkan, nama saya Leon Allen, NIM 19 11 29 07. Perkenalkan, nama saya Vila Febriasa Putri, NIM 19 11 28 62. Oke, saya akan menjelaskan tentang aplikasi dari file project kami. Judul aplikasi ini adalah Namespace. Jadi ini adalah aplikasi untuk kita menonton anime yang kita punya di komputer kita dan untuk mencari watchlist dari anime yang ingin kita tonton. Jadi di sini ada dua fitur ya. Yang pertama fitur library dan fitur explore. Kalau di fitur library ini kita bisa menambahkan folder anime yang kita punya di komputer kita. Jadi pertama kita add, kemudian tinggal kita klik foldernya dan kita oke seperti ini, kemudian kita klik update. Jadi dia akan men-scan file-file yang ada dalam folder target tersebut. Di sini saya udah punya di drive E terus /anim itu yang kita scan dan hasilnya adalah ini. Seperti ini hasilnya. Ada dua folder, kita klik. Nah, di sini ada filenya di dalamnya, bisa kita langsung klik untuk kita menontonnya. Oke, jadi di sini kita sudah bisa menonton. Kemudian saat kita menonton ini, kita di sini akan tercatat langsung di history seperti ini. Jadi ada waktu dan tanggalnya, kemudian ada titelnya apa, kemudian ada petnya di mana, pet animenya di sini akan tercatat di sini. Nah, ini berguna agar kalau kita ingin mencari tahu apa yang kita tonton beberapa waktu belakangan itu bisa lihat di sini seperti itu ya. Kemudian kita ini untuk navigasi, jadi kalau mau up directory tinggal mencet ini seperti ini, pencet ini, kemudian di tab explore kita tunggu sebentar. Oke, jadi di tab explore itu seperti ini. Jadi kita bisa mencari judul-judul anime yang ingin kita tonton di web Anime Planet. Kita cari misalnya apa ya? Bentar. Jadi misalnya sudah ketemu yang judul yang bagus, misalnya kita klik di sini. Nah, ini bisa kita tambahkan want to watch, menambahkan seperti itu. Bisa kita mau menambahkan di sini juga bisa langsung add to list, kemudian statusnya apa, want to watch, misalnya want to watch, dan kemudian kita bisa lihat di sini. Nah, di sini akan tampil. Nah, ini adalah list-list anime yang ingin kita tonton dan kita nanti bisa download sendiri, kemudian kita masukkan hasil downloadannya itu ke dalam
target directory yang sudah kita scan di sini. Misalnya di sini kita masukkan hasil downloadannya ke sini dan diupdate, dan itu bakal muncul di sini. Ya, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iqbal Fanani, NIM saya 19112881. Di sini saya akan menjelaskan bagian front end dari aplikasi kita ya. Di sini saya menjelaskan bagian main window.xml. Pertama ada window startup location, yaitu lokasi munculnya Windows nanti ya. Window aplikasinya itu di tengah. Dan ini background text dan fontnya itu berasal dari material design window Chrome glass frame thickness itu pinggiran dari windownya ini dibuat setipis mungkin ya. Sini ada frame utama, frame main, marginnya 0, tinggi frame itu 70 dan rata atas. Sini warna backgroundnya abu-abu. Di sini juga rata atas dan rata kanan ya. Kemudian kita masuk ke yang selanjutnya, yaitu bagian persegi yang warna ini rata tengah dan orientasinya itu horizontal. Sini terdapat button library dan button explore ya, dan juga memiliki tinggi 70, lebarnya auto, marginnya yaitu 50 0 20 0. Klik button library klik itu untuk menginisialisasi buttonnya ya. Text block. Nah, ini di sini kita menamai buttonnya itu library, fontnya itu 30 dan rata tengah. Yang button explore juga sama, settingannya juga sama seperti button library. Bedanya hanya di margin ya, karena dia agak sedikit ke kanan ya, di sebelah persis button library. Oke, kita lanjut ke .cs nya ya. Di sini ada page library agar kita bisa memanggil dari page library ya, sama page explore-nya. Main content page library. Jadi ketika nanti aplikasi ini dijalankan, yang pertama kali muncul yaitu adalah page library, karena main contentnya ditulis page library. Kita ke bawah lagi, ya ini di komen karena emang tidak terpakai codingannya. Ini kita menginisialisasikan button library ya. Button library jika dipencet nanti akan muncul page library. Dan juga explore juga akan muncul page explore ya, sesuai dengan tulisan yang ada di sini, page explore dan library. Sekarang kita masuk ke material dictionary.xml. Di sini untuk memuat library font itu material design theme WPF ini, dan juga ada icon, font. Jadi di sini lengkap. Jadi kita menggunakan dari material design theme ya untuk icon dan font yang ada di aplikasi ini. Nah, di sini untuk fungsinya untuk ngeload atau memuat font library-nya aja. Dan kita masuk ke page explore.xml. Nah, di sini
lock panel, yaitu yang ini. Ini tingginya 150 dan rata bawah ya, jadi dia ke bawah, agak sedikit bawah nih, atasnya kosong kan, karena atas nanti diisi oleh yang ada di sini, page library dan page explore. Di tampilan page explore ini kita menampilkan web view ya. Web view-nya Anim Planet, dan ini sumber dari Anim Planet yaitu www.animplanet.com. Tingginya 650 dan rata bawah. Jadi nanti di page explore ini kita akan menampilkan website Anim Planet. Jadi hanya kosong dan isinya hanya web view Anim Planet. Nanti kita bisa login juga lewat aplikasi ini, tapi menggunakan akun dari web planet tersebut. Kita masuk ke .cs-nya ya. Di sini kelas Page Explorer itu bagian dari page ya. Dan di sini untuk menginisialisasi komponennya aja di Page Explorer ini. Kita masuk ke page library.xml. Nah, nih backgroundnya dari material design, sama seperti yang tadi di sini. Ini untuk mengeload saja ya. Fontnya juga material design font. Nah, di sini kita masuk ke frame tab library ya. Navigation, UI visibility hidden, yaitu navigasi seperti minimize, close, dan maximize itu kita hilangkan. Di sini kita rata kanan, lebar, binding elemen name main, pad actual width. Nah, grid width-nya ini, width-nya itu lebarnya 200. Dan ini rata kiri ya, ini untuk desain yang hitam ini. Nah, di sini ada list view ya, untuk mengelis dari video dan history ini kita menggunakan list view. List view item yang pertama itu list view item dari video, tinggi 70. Dan ini preview mouse left button down, nanti ketika diklik akan ada efeknya ya. Stack panel orientation horizontal, ini horizontal. Material design, pack kind library movie. Nah, jika ini kita ganti dengan yang lain, maka akan berubah juga icon yang ada di sini nih, yang di sebelah page video sini. Nah, ini akan berubah jika ini kita ganti sesuai yang ada di material design pastinya, dan tersedia juga di sana. Ini tingginya 70. Maaf, tingginya 30, lebarnya 30, dan ini rata tengah. Text block, nah ini teks di sebelah icon ini ya, kita namanya videos, kita rata tengahkan juga. Nah, selanjutnya kita lanjut ke bawahnya, ini ada history, sama seperti yang di atas. History tinggi 70. Stack panel orientation horizontal. Material desainnya itu history ya, sama seperti settingannya di atas. Kita namai history, fontnya 25. Oke. Kita lanjut ke page library.xml yang bagian CS-nya. Nah, di sini ada frame tab library content page videos. Jadi nanti di tab library ini akan menampilkan page videos ya, menginisialisasikan tab library. Aku menampilkan page videos. Jadi nanti di tab library ini akan
menampilkan page videos ya yang ada di sini. Page library ini kita diklik, nanti akan muncul ini. Nah, fungsinya itu ada di sini seperti itu. Nah, ini controllernya. Nah, ini tadi nih frame tab library content page videos. Nanti ketika ini diklik, page videos ini akan muncul di tab library. Jadi nanti ketika kita mengklik tab videos ini akan muncul di tab library sini, yaitu di sini ya. Nanti akan kita praktekkan sedikit. Dan history juga seperti itu. Ketika akan diklik, nah page history ini akan memanggil page history sama seperti atas. Nanti page history ini akan muncul di tab library. Oke, mari kita demonstrasikan sedikit. Nah, di sini nah nih main content page library. Jadi yang pertama muncul yaitu adalah page library ya. Nih, Explore ini akan menampilkan dari web Andim Planet menggunakan fitur web view yang ada di WebF ini. Nah, kita bisa login dan mendaftar dari lewat sini bisa. Yang penting terhubung internet ya pastinya. Ini ketika tadi kita membuka langsung muncul page library ya yang pertama ya. Nah, di page library ini ada page videos dan history. Nah, jadi fungsi ini yaitu adalah page videos ini akan muncul di tab library content. Page videos ini akan muncul di tab library ya, benar ya, di sini. Dan history pun juga sama di sini juga. Nah, ini efek dari kliknya itu akan menuju ke halaman mana seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dari ada berapa tab, ada berapa page ini. 1 2 3 4 5 6 7. Ya mungkin segitu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan menjelaskan 3 kelas di folder view. Yang pertama page history, yang kedua file monitoring window, dan yang ketiga page videos. Oke, pertama kita jelaskan dulu di page history. Di sini page history berfungsi untuk menangkap data yang sudah kita tonton di page videos itu sendiri. Nanti ketika kita menjalankan file yang ada di page videos, nanti itu akan terrecord di page history ini. Oke, di sini kita lihat page history terdapat di folder view, Anim Space folder view. Setelah itu di sini kita menggunakan background dari library Material Design. Kita bisa menginstalnya. Oke, setelah itu kita menggunakan grid dan list view. List view di sini berfungsi untuk menampilkan daftar list itu sendiri yang sudah terrecord dari page videos. Saya itu juga ada view untuk menampilkan seperti ini. Setelah itu kita coba ke file monitoring window. File monitoring window ini sendiri berfungsi untuk menambah atau menghapus folder yang sudah terscan. Setelah itu di sini sama kita menggunakan library Material Design.
untuk resize-nya kita no resize ya, jadi kita tidak bisa mengatur besar kecilnya aplikasi ini, page ini. Setelah kita menjalankan aplikasi tadi dan membuka file monitoring window ini, otomatis akan terdapat di layar tengah, di tengah layar. Jadi di sini kita memberikan title scan folder seperti ini. Terus kita menggunakan window resource juga, checklist view ini untuk menampilkan foldernya, grid view. Setelah itu di sini kita menggunakan grid untuk menampilkan button-button ini, untuk menampung button ini dan teks seperti ini. Di sini kita menggunakan 3 grid ya, yang pertama ini, yang kanan, terus yang bawah dan yang kiri. Dan yang di kanan ini ada 2 button add untuk men-scan folder yang ada di PC kita. File di situ isinya file video, folder dengan isi file video. Nah, itu ada delete selected. Ini berfungsi untuk menghapus folder itu sendiri yang sudah di scan tadi. Oke, di sini ada close di sini fungsinya untuk keluar dari page ini. Lalu ada update di sini untuk memperbarui folder yang sudah di scan tadi. Ketika kita menambahkan, kita harus mengupdate dulu. Setelah itu di sini berfungsi di page video ini berfungsi untuk menampilkan file monitoring ini. Di icon ini nanti jika diklik akan memunculkan pop up ini, page scan folder ini. Lalu di page video ini juga nantinya ada data-data file yang sudah kita scan tadi. Di sini nanti akan ada list file-file MP4 atau file video lainnya gitu. Oke, di sini kita ada backgroundnya menggunakan background abu-abu. Di sini untuk di background yang ini kita menggunakan material design yang otomatis akan menyesuaikan seperti yang lain. Oke, setelah itu di sini ada grid button. Ini ya, kita di sini iconnya menggunakan library material design dengan nama folder add. Ini kita bisa menyesuaikan ya, tergantung kebutuhan. Nah, di sini ada juga event klik, dimana jika kita klik ini nanti bisa masuk ke sini. Lalu di sini juga kita ada event. Deklarasikan auto generate ini false ya, karena kita tidak membutuhkan atau menampilkan nama. Contohnya di sini jika kita menggunakan kolom ini bukan ini. Sini header visibility jika ini karena kita nggak membutuhkan penjelasan ya, seperti contohnya kayak gini. Jika kita memilih kolom, nanti di sini akan otomatis ada nama. Nah, di sini kita tidak membutuhkan itu, kita nol aja. Di sini kita menggunakan item source dan lain-lain. Di sini ada font size, lebar tinggi, marginnya letaknya di mana. Setelah itu di sini ada data grid juga. Jadi di dalam kotak ini nanti ada data grid, bentuknya kolom. Lalu di sini untuk grid yang atas ini menggunakan grid warna abu-abu yang gelap. Terus horizontal line-nya left, ini yang kiri. Lebarnya ini menyesuaikan auto.
Dan lagi di sini kita menggunakan icon dari material design. Oke. Sini ada juga text box untuk tulisan root. Oke, selanjutnya kita mencoba ke xaml.js nya. Oke, untuk page history sendiri di sini kita menggunakan header ini, dari header ini using system dan bla 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 lainnya. Dan di sini namespace nya page history ini terdapat di folder view, namespace folder view. Dan kita di sini menggunakan page ya. Setelah itu di publish page history-nya ini kita deklarasikan di sini, dimana kita menangkap data yang ada di database. Kita membentuk objek dulu, lalu menangkap data yang ada di database yang sebelumnya sudah kita scan tadi. Lalu file monitoring, di sini sama kita menggunakan header ini, terdapat di folder view. Kita di sini menggunakan window bukan page. Kita di sini deklarasikan private controller. Di sini dapat page monitoring window. Berarti di sini kita men-scan list, men-scan data yang ada di PC kita. Lalu ada button add tadi, button add, kita kasih penjelasan di sini di chest yang ini. Yang lain juga kita kasih penjelasan. Untuk button close, ketika kita klik button otomatis akan keluar di page file monitoring tadi. Dan ini juga lainnya ada dijelasin di sini. Lalu page videos xaml.js sama, di sini kita ada headernya, memberikan header ini. Kita di sini menggunakan page, lalu public videos, page videos. Di sini menampilkan library, terdapat di library. Di sini akan tersambung ke controller sini ya. Oke, selanjutnya page videos. Ini klik plusnya ini, button add. Oke, di sini kita kasih penjelasan untuk men-scan data yang ada di PC kita, folder yang ada di PC kita ya. Dan tidak juga salah yang ini. Di sini tadi ada button ini ya, untuk menampilkan library database untuk yang button tadi. Lalu di sini ada private void update mouse left ini, yang ini ya, kecil ini, untuk kembali ke page sebelumnya. Back to kali ini akan kembali ke page sebelumnya. Itu kan nanti folder kita klik, nanti ada file di dalamnya. Nah, fungsi update ini, button ini ya itu tadi, untuk kembali ke folder. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Ya, nama saya Raffi Fikri Fatoni. Kali ini saya akan menjelaskan tentang model. Di sini kita buat connection, objek gitu. Kemudian di sini ada method. Nah, kemudian kita bikin path-nya di mana. Jadi kalau kayak gini tuh artinya
Ada titik itu artinya path dari executable. Path dari executable itu terus kita cari yang namanya animdb di path itu gitu. Jadi nggak perlu ini relatif path gitu. Jadi nggak perlu persisnya gimana karena nanti kan dipindah-pindah kan aplikasinya. Gitu, seperti itu. Kemudian kita bikin objek dari SQL connection, kita instance gitu. Kemudian connection stringnya kita isi seperti ini, data source kita isi path, terus kemudian version 3 new true compass true gini, kemudian return connection. Seperti itu untuk model DB connection ya. Kemudian nah ini adalah model utama, model dari apa ya, fitur utama kita. Pertama bikin objek SQL connection, kemudian ini ada konstruktornya, cuma ini konstruktornya memanggil metode get connection dari model DB connection. Oke, kemudian ada ini delete selected folder list, itu buat delete folder list di sebentar ya, di execute dulu. Oke, jadi delete ini ya, berarti delete selected ini kalau kita klik delete selected itu bakal ke model dari ini, metode ini yang kita execute. Di sini ada SQLite parameter, itu buat fungsinya tuh buat mencegah SQL injection dan mencegah query-nya ngebreak. Jadi kalau query misalnya path folder ini ada apostrophe tuh, jadi kalau ada apostrophe tuh dia bakal break tab. Nah, solusinya tuh pakai parameter ini. Jadi walaupun isi dari path-nya ini ada apostrophe, jadi nggak bakalan break query-nya gitu. Nah, kita query-nya delete from folder to scan where path folder sama dengan path. Itu jadi delete ya. Open, kemudian select command add parameter tadi, kemudian command text path query, edit query, execute, close. Seperti itu, seperti query pada umumnya ya. Kemudian ini save folder list, itu buat kayak gini, add, kemudian kita pilih foldernya kan tuh, kemudian oke, nanti itu bakal ke sini, metode ini yang dipakai. Ini sama seperti tadi, cuma yang beda ada di ini pakai insert into folder scan. Jadi yang lainnya sama, cuma ini doang query-nya beda. Insert. Kemudian method get folder to scan itu ngambil buat ini, buat nampilin ke list view ini ada apa aja nanti, misalnya ada banyak kan, misalnya nggak cuma 1, 2, 3 itu dari select ini, select path folder from folder to scan, bakal ngambilin ke list view, itu ngambilnya dari sini, metode ini. Kemudian back to parent folder ya, nanti dulu. Kemudian ada read library, ini buat video, pause dulu. Nah, ini buat video ini ada Dr. Stone, Kuroko, ini hasil select dari library atau dari table files, ini isinya file-file yang kita punya gitu, file anime yang kita punya. Dari metode ini pakai select id name path is folder from files where parent, kayak gini, select id from files where parent. Nah, ini parent id, jadi ini 0 karena yang kita pilih itu kan dari root
atau akarnya. Jadi akarnya kan tidak punya parent, lagi, jadi 0 di sini 0. Nah seperti itu. Kemudian dimasukkan ke dataset di table files. Nah kemudian open folder. Jadi open folder ini adalah metode dari model yang akan dieksekut kalau kita klik 2 kali. Ini ada folder kan, klik 2 kali. Nah ini bakal execute ini model ini. Kita cuma select aja sih, select id name path is folder from files where parent id sama dengan id. Jadi kalau nanti udah pasti jelasin di bagian database itu kan, kalau folder itu misalnya foldernya id 719. Nah isi dari filenya itu ataupun subdirektorinya itu, isi dari folder ini tuh adalah semua yang mempunyai parent id 718. Maksudnya 719. Nah ini jadi kan ini isinya semua tuh, isi dari folder ini kayak gitu. Kemudian apalagi ya, back to parent folder itu jadi seperti ini, klik back. Nah dia bakal nyari tahu id dari id yang tercatat dalam stack, jadi ada urutannya gitu, nanti bakal diakses sama ini, kemudian dilempar ke model. Di model kita tinggal select lagi tuh yang parent id-nya parent id-nya itu tadi, id tadi yang ini dari controller dan sebagainya dan view. Nanti jadi proses di sana ada stack-stacknya gitu, bakal dilempar ke sini. Kemudian ada apa lagi ya, library content folder, ada insert top layer directory. Nah ini tuh sebenarnya buat scan, jadi add kayak gini. Nah misalnya ini kita klik update, itu bakal scan file scan file dan folder dalam target directory. Jadi misalnya di sini kan target direktorinya e/anime, itu yang bakal di scan. Nah ada metode insert top layer directory. Itu sebenarnya bukan inserting, bentar, yang benar adalah buat scan tuh. Nah di bawahnya ini proses top layer directory, jadi yang kita proses cuma top layer aja. Maksudnya top layer itu misalnya ada folder, terus ya di dalamnya itu yang lapisan pertama di dalamnya itu top layer, maksudnya seperti itu. Jadi kita scan, ini ada list buat masukin ekstensi yang akan kita cari, MKV, MP4, AVI dan sebagainya, tinggal kita masukin aja, tambahin koma kalau mau tambahin seperti itu. Kemudian di sini ada enumerated files, itu fungsi dari Windows dari C# atau Windows seperti itu untuk mencari filenya. Di sini ada target directory, itu dari argumen, diambil dari argumen. Kemudian ada top directory only, itu buat lapisan pertama aja. Kemudian ini untuk fungsi untuk nyari ekstensinya, pakai manipulasi string gitu. Kemudian ini kita nggak perlu ngambil reusable bin karena itu directory dari sistem atau file dari sistem. Nanti di semua ini jadiin array, dimasukin ke file entries, nanti akan diproses ke metode untuk save ke database. Ini juga sama, intinya sama, tapi ini untuk
subdirectory. Kalau ini untuk file, ini untuk subdirectory sama. Nah, ini yang nggak diambil adalah recycle bin dan system volume information karena itu adalah file dari sistem dan akan menyebabkan exception kalau kita masukkan ya. Kemudian kita ada coding insert top layer directory. Ini untuk save ke insert ke database. Nanti kita lihat. Kemudian ada for each ini. Jadi untuk setiap subdirectory dalam subdirectory entries itu bakal diproses lagi, maksudnya di scan lagi, tapi dengan metode yang berbeda. Itu metodenya proses next layer directory. Kalau tadi proses top layer directory karena susunan direktorinya itu berbeda. Seperti itu. Nah, kita lihat di sini. Kita go to definition. Nah, ini pertama kita sini ada argumennya parent path, files path, folders path. Files path dan folders path ini dan parent path ini diambil dari fungsi proses top layer directory tadi. Kemudian ini parent name ini kita ngambil nama dari sebuah path, jadi pathnya kita masukin dan kita ambil nama filenya, masukin ke sini. Ini sama SQL parameter buat kayak tadi. Kemudian ada query add parent. Ini query untuk parentnya apa? Pertama kita add dulu parentnya ya. Misalnya untuk files name path is folder, value-nya parent name parent path 1 itu kenapa 1? Karena ini adalah folder. Ini untuk column is folder. Is folder seperti ini. Jadi kalau folder dia 1, kalau file dia 0 kayak gitu. Kemudian query id parent, select id from files where name sama dengan parent name. Itu untuk ambil id dari parent tadi yang kita insert kayak gitu. Kemudian connection open add parent tadi seperti tadi sama execute ya. Kemudian di sini ada data reader untuk ngambil ID dari parent. Nah, di sini for each file path itu kita jadi untuk semua isi dari array files path itu kan tadi udah dikumpulin hasil scan-nya, kemudian kita save. Ini sama juga insert name path parent ID is folder, value-nya file name file path. Kemudian ID parentnya jangan lupa, kemudian column is foldernya 0 karena ini file. Nah, folder path juga sama, bedanya ini buat folder, buat array folder tadi, dan di sini is foldernya 1 karena ini adalah folder. Kemudian connection close. Sebelumnya ada ini seperti biasa add param, execute dengan query, kemudian connection close ya. Di situ ada proses next layer directory itu buat memproses directory yang ada di bawah top layer, jadi masuk lebih dalam lagi. Itu kita beri metode yang berbeda karena susunan directory-nya tadi agak berbeda ya, jadi kita kasih metode berbeda. Tapi isinya sebenarnya sama sih kayak tadi. Ini mkv mp4, sana mau kita tambahin avi juga boleh kayak tadi. Ini juga sama seperti tadi. Nah, yang berbeda itu cuma di ininya insert next layer directory. Ini save database buat metode ini doang, buat metode ini aja. Ini dimasukin target, fill entries dan subdirectory entries. Nah, ini for each ini biar rekursif. Dia untuk setiap subdirectory dalam array subdirectories itu, subdirectory entries itu dia bakal execute fungsi ini sendiri kayak gitu. Jadi bisa rekursif, bisa ngegali filenya, ngegali subdirectory sampai habis seperti itu. Kemudian di sini kita lihat di sini auto definition. Nah, ada query id parent seperti tadi, ini hampir sama sebenarnya. Ini saja ini nggak ada untuk nambahin root. Tadi kan ada nambahin root atau akar foldernya. Root itu yang nggak ada parent id alias null, jadi
di fungsi save database yang untuk proses top layer tadi, atau kalau di sini insert top layer directory tadi, itu tuh ada query untuk menyimpan root tadi dan ID-nya 0 seperti itu. Kemudian kita masukin query, ID parent-nya kosong, kita kosongin untuk variable, kemudian open get command text-nya query ID parent, terus execute data reader untuk ngambil ID parent. Nah, kemudian di sini kita baru insert file, ini sama kayak tadi, persis sama kayak tadi. Di sini kita juga insert folder sama kayak tadi. Ini persis sama karena metodenya sendiri hampir sama, hanya berbeda di nyimpen root atau ya nyimpen root, dan yang ini tidak seperti itu. Kalau yang tadi ada nyimpen root buat insert root, apa ya namanya itu, untuk insert ini root atau akar. Yang ini enggak. Nah, kenapa database-nya itu seperti ini bentuknya? Karena kita menyimpan data hierarkial atau bentuk folder dan file, jadi atau bentuk tree, model tree atau model pohon, jadi ada cabang-cabang ke bawah seperti itu. Kemudian kita ke model history. Model history itu pertama kita panggil, kita buat objek SQL collection. Setelah itu kita panggil DB connection. Kemudian di sini ada dataset get history. Nah, ini sama seperti fungsi select tadi. Jadi kita select history, ada tabelnya kan di sini history. Kita select semua ini. Kemudian kita masukin ke dataset. Kita isi ke tabel history. Connection close, return dataset. Nanti bakal diterima di controller untuk ditampilkan ke view, jadi seperti itu. Kemudian ada method catat history, argumennya path dan nama. Itu catat buat catat history. Yang pertama, history kan ada waktu, nama dan path. Jadi waktunya kita ambil dari daytime now to string. Di sini paramnya kita isi param biar seperti tadi tujuannya. Kemudian query-nya insert into waktu path name plus values waktu path name. Jadi bakal insert kolom tersebut. Kemudian create command, add param, dan selesai. Seperti itu. Jadi model yang kita punya ada 3. Sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leon Allen, NIM 19112907. Di sini saya akan menjelaskan bagian folder controller ya. Jadi di bagian folder controller ini terdiri dari controller file anim sama controller history. Pertama saya akan menjelaskan bagian controller file anim. Di sini menggunakan private model file anim view page video untuk memanggil data-data model view yang sudah kita buat pada masing-masing folder model dan view ya. Selanjutnya di sini menggunakan public stack urutan buka folder itu untuk membuka folder agar tampilan foldernya itu nanti urut ya.
Selanjutnya public controller file anim, dan di dalam kita membuat fungsi public controller file anim, di dalam parameternya sendiri ada view file monitoring window. Itu artinya kita memanggil view file monitoring window yang ada di sebelah fungsi view ya. Nah, di dalam fungsi file monitoring window sendiri itu kita mendeklarasikan this file monitoring window. Jika file monitoring window-nya itu adalah file monitoring window file anim, kita membuat konstruktor new model file anim dan membuat dataset folder list dan membuat konstruktor lagi dataset. Selanjutnya akan menampilkan patch video pada folder view ya. Nah, pada folder patch video ini kita akan menunjukkan di sini. Selanjutnya kita membuat fungsi controller file anim view patch video. Nah, di sini tuh gunanya kan pada public controller file anim itu kita mempunyai beberapa fungsi untuk memanggil bukan memanggil, kayak menghubungkan dari controller ke view. Kalau yang di atas ini itu kan untuk menyalurkan dari controller file anim, dia akan berpindah pada file monitoring window, sedangkan yang di sini akan berpindah pada patch window. Selanjutnya, di sini ada urutan buka folder stack, konstruktor new stack, urutan buka folder. Nah, urutan buka folder sendiri kita udah bikin di bagian sini ya. Nanti saya jelaskan di bagian paling bawah. Selanjutnya, tadi sini ya. Selanjutnya ada public void update file monitoring. Nah, fungsi update file monitoring itu gunanya untuk mengupdate file yang sudah kita inputkan di database-nya. Jadi, di dataset maksudnya. Jadi kita membutuhkan variabel path, tipe datanya string, untuk membuat dataset folder list table row to string. Jadi kita memulai dari table 0 dan kolom 0 ya. Habis itu scan dir, manggil si variabel path-nya. Selanjutnya public void delete selected folder list, itu kita membuat data row view. Jadi kita membuat data row view itu akan ditampilkan pada ini. Kita membuat pada tampilan UI-nya data row view, custom type descriptor, dan ini ya, dia akan membuat fungsi-fungsinya untuk dipanggil. Selanjutnya ada file name delected selected folder list, itu kita panggil lagi variabel drv-nya mulai dari 0 dan dia berubah jadi string. Dia akan memanggil view folder scan list. Selanjutnya fungsi void save folder list itu membuat save folder pada list yang sudah ditentukan. Dia akan memanggil string path yang ada di sini, update file monitoring. Selanjutnya fungsi public void view folder scan list, ini membuat dataset folder list. Tadi awalnya saya membuat membuat konstruktor tapi tidak berjalan. Jadi saya menggunakan alternatif lain. Saya lihat-lihat di Google referensi. Jadi menggunakan penjabaran khusus dari dataset folder list adalah file name get folder to scan. Get folder to scan sendiri. Nah, dapatnya di sini. Jadi kita di sini tuh membuat fungsi dataset ya. Dataset
get folder to scan untuk mengambil data file yang di parent folder. Itu nanti isinya tuh connection open. Ini sebenarnya nanti dijelaskan teman saya. Saya akan lanjut ke bagian saya. Selanjutnya membuat file monitoring window yang tadi bagian atas monitoring window. Kita panggil lagi di sini. Mana tadi? Kita masukin ke sini, terus panggil scandirnya, data konteks sama dengan dataset folder list mulai dari table 0 dan defaultnya view. Dia berarti memanggil ke view, mengirimkan ke view, maaf. Selanjutnya public void scandir kita gunakan untuk membuat fungsi scandir dan dimasukkan ke sini ya. File enum proses top layer directory pad. Nah, pad di sini tuh nanti gunanya untuk mencari folder yang mana akan kita tampilkan di tampilan utamanya. Misal saya run ya. Misal di sini, pad itu adalah dia di mana file itu berada. Misalnya kita add dan di sini adalah fitur PC kita ya. Nah, padnya tuh misalnya film yang mau ditambahkan di mana, misalnya One Piece. Nah, ini padnya. Karena saya sudah menambahkan, jadi saya sudah nambahkan di sini. Tinggal nanti di update, dia bakal masuk ke list ini. Selanjutnya public void open folder string ID string name. Nah, open folder ini untuk membuktikan kalau itu adalah folder ya. Kita membutuhkan tipe data string dan variabel ID nama. Selanjutnya var folder, membuat konstruktor lagi, new urutan buka folder. Urutan buka folder tadi sudah kita panggil ID dan nama dari open folder. Urutan buka folder stack dot push folder, kita panggil lagi foldernya di dalam urutan buka folder. Urutan buka folder juga sudah. Selanjutnya kita deklarasikan dataset anim sama dengan file anim open folder. Kita panggil ID-nya, ID dari open folder yang sudah kita buat. Terus page video dg file catalog data content dataset anim table, dia mendeklarasikan kalau misalnya page video yang pada tampilan XML nya, dia bakal manggil lagi masuk ke dalam sini, masuk ke open folder. Selanjutnya public void back to parent folder. Di sini kita gunakan untuk membuat dataset anim lagi, tapi bedanya ini di filenya. Dataset tadi kan pertamanya di file anim tapi bukan di back to parent folder, tapi diubah dataset kan. Selanjutnya kita masukkan page video lagi seperti tadi. Nah, di sini ada percabangan jika urutan buka folder stack count lebih dari 0, urutannya ini lebih dari 0, page video yang tadi itu urutan buka namanya itu mengambil dari nama to string. Jadi gampangnya jika urutan buka folder stacknya itu lebih dari 0, dia akan menjalankan ini. Jika tidak, dia akan kembali ke root. Nah, dia akan kembali ke root sini. Jika lebih dari urutan buka foldernya ini lebih dari 1, dia akan masuk ke sini. Nah, dia bakal buka lagi. Jika enggak, dia langsung masuk ke filmnya. Langsung masuk ke film kayak gini. Itu simpelnya ya. Selanjutnya ada fungsi public void view library database. Nah, ini
fungsi untuk memanggil view library database-nya ya. Misalnya dataset anim sama dengan file anim read library. Nah, kita membaca library-nya. Di sini fungsi untuk membaca library dari file anim tersebut. Terus akan memanggil patch video lagi. Selanjutnya, nah, public is folder. Ini tuh menunjukkan dia itu folder atau bukan. Misalnya kita menggunakan data raw. Di sini kita menggunakan data raw. Dataset anim tables select. Jadi di sini tuh kita pada bahasa C# dia bisa menggunakan kayak di database, kita bisa langsung select. Saya dapat dari referensi Google juga. Kalau misalnya bahasa C# di Visual Studio ini bisa langsung gunakan kayak gini untuk manggil database-nya. String is folder sama dengan row is folder. Jika is folder sama dengan 1, maka dia akan membuka ID sama name. Misal gini. Database. Nah, misal gini, jika foldernya itu 1, jika is foldernya itu 1, berarti dia itu adalah folder. Jika 0, dia bukan folder, tapi dia langsung berupa file. Seperti itu. Terus string ini ya, kayak tadi ya, jika tidak dia berupa file dan akan langsung ngeplay videonya berdasarkan path filenya tersebut. Terus akan tercatat pada history. Selanjutnya public void play video system diagnosis proses start. Nah, ini fungsi untuk memainkan videonya ya. Jadi public void play video kita membutuhkan path-nya. Di mana path itu tersimpan, dia akan proses akan berjalan. Selanjutnya public class urutan buka folder. Nah, urutan buka folder di sini juga mempunyai fungsi tersendiri. Kita deklarasikan public string ID sama nama. Di dalam fungsi public urutan buka folder, kita panggil lagi menggunakan fungsi pakai konstruktor. Public urutan buka folder parameter string ID parameter string nama parameter. Nah, dia akan manggil ID sama nama parameternya tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan pada controller history. Nah, di dalam controller history ini terdapat kayak enkapsulasi dari beberapa model dan view yang sudah kita buat. Tapi kita menggunakan private ya, karena biar bisa diakses pada satu tempat itu aja. Di sini kita membuat fungsi public controller history view patch history. Jadi kita membuat fungsi controller history itu sudah jelas. Kita memerlukan view patch history tersebut. Nah, kita membutuhkan ini. Kita membutuhkan dari view-nya, tampilannya dari patch history tersebut. Selanjutnya di dalam itu kita mendeklarasikan this patch history sama dengan patch history, model history, konstruktor new model.history. Itu artinya kalau patch history itu adalah patch history, dia membuat konstruktor baru. Model history adalah model dari history tersebut. Ini konstruktor baru ya. Sedangkan public controller history ini membuat fungsi berdasarkan patch library. Kalau tadi berdasarkan patch history, sekarang patch library. Patch library sendiri itu juga ada XML-nya. Nah, di sini. Jadi di sini tampilannya ada dua ya, library sama explore.
Nah, library sendiri itu tampilannya ada video, ada history. Nah, sedangkan kalau yang patch history itu tampilannya seperti ini. Di dalamnya library juga. Jadi kita panggil this patch library adalah kita deklarasikan maksudnya this patch library sama dengan patch library, model history, konstruktor dari model history, dan patch history adalah konstruktor dari patch history. Model history sendiri itu kita ada modelnya sendiri. Kita sudah buat fungsi model di sini. Nah, dia bakal connection ke DB-nya. Kita buat variable connection, masukkan deklarasi DB connection. Itu akan nampilkan pada fungsi historinya. Selanjutnya public void view history database. Dataset data history konstruktor dari dataset. Nah, dataset ini dia akan manggil kalau misalnya model history itu membaca si historinya. Itu syaratnya. Jadi yang bagian terpenting ada di item source-nya. Item source-nya itu adalah kayak sumber datanya. Dia nampilin data view ke list view buat binding. Itu patch history, dia akan manggil patch history-nya, terus masuk ke LV history item source buat sumber datanya. Terus dataset history dia akan menampilkan pada table 0 dan defaultnya view. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan database yang dimasukkan di dalam aplikasi Anime Space. Nah, di dalam aplikasi Anime Space ini kita menggunakan 3 tabel, yaitu ada tabel file, tabel folder to scan, dan tabel history. Sedangkan tabel SQLite sequence-nya itu tidak kita gunakan, seperti itu. Nah, pada tabel file ini terdapat beberapa kolom, yaitu ada kolom ID dengan tipe data integer dan dia not null. Not null di sini artinya dia harus diisi. Kemudian ada text dengan tipe data ada name dengan tipe data text dan dia juga not null. Kemudian ada parent ID dengan tipe data integer dan dia dengan tipe data integer. Kemudian ada pet dengan tipe data text dan dia juga not null. Kemudian ada is folder tipe data integer. Kemudian ID di sini dia disetting sebagai primary key dengan auto increment. Nah, auto increment ini artinya dia dapat diisi secara otomatis seperti itu. Kemudian pada tabel folder to scan. Nah, pada tabel folder to scan ini terdapat 2 kolom. Ada kolom ID dan kolom pet folder. Kolom ID di sini sebagai primary key, kemudian ada pet folder. Penjelasannya masih sama seperti tabel file, ada tipe data dan dia harus diisi atau enggak, seperti itu. Kemudian ada history. Nah, history di sini ada kolom ID dengan sebagai primary key, kemudian ada waktu, kolom waktu, ada kolom nama dan kolom pet. Nah, contoh penggunaannya seperti ini. Nah, di sini pada tabel file seperti yang dijelaskan sebelumnya, tabel file terdiri dari beberapa kolom, ada kolom ID, name, parent ID, pet, dan is folder. Nah, di sini juga sudah sesuai, ada kolom ID, name, parent ID, pet, dan is folder. Nah, untuk ID sendiri merupakan primary key dari tabel file. Nah, kemudian untuk name ini merupakan nama folder atau nama file yang telah kita inputkan. Seperti contohnya seperti ini. Nah, di sini apabila kita tekan ini, kemudian kita pilih add, maka itu akan dibawa ke folder mana yang ingin kita inputkan. Di sini saya akan memilih data D. Kemudian nih anime. Anime di sini terdiri dari beberapa folder judul anime, ada Bungo Stray Dogs dan Sword Art Online. Kemudian apabila sudah menentukan foldernya yang ingin kita inputkan, tinggal kita oke, lalu
lalu close, kemudian kita tekan update, maka akan masuk ke sini. Data-datanya akan masuk ke sini, data anime yang telah kita inputkan tersebut, seperti itu. Kemudian ada parent ID. Nah, parent ID ini merupakan turunan dari CID. Semisal di dalam semisal ada beberapa file. Di sini saya ada 2 file. Ada beberapa file. Tadi sebelumnya ada file, ada 2 folder dengan beberapa file. Nah, apabila pada folder Bungo Stray Dogs 2 dengan ID 1641, maka parent ID-nya juga adalah 1641, seperti itu. Maksudnya adalah parent ID ini merupakan file ini merupakan kepemilikan dari folder 1651, seperti itu. Ya, seperti itu. Ini jadi apabila ID-nya 1641, maka parent ID-nya juga 1641, seperti itu. Nah, jika di sini Bungo Stray Dogs satunya dengan ID 1642, maka file Bungo Stray Dogs 1 juga adalah 1642, seperti itu. Ya, Bungo Stray Dogs-nya adalah 1642. Berarti ini dia parent ID-nya. Kemudian ada is folder. Nah, is folder di sini apabila dia 0, maka dia bukan folder. Apabila 1, maka dia folder, berupa folder, seperti itu. Kemudian ada tabel folder to scan. Nah, tabel folder to scan ini adalah folder apa yang telah kita inputkan sebelumnya. Di sini tadi saya menginputkan folder yang ada pada data D dengan nama data D dengan folder anime, seperti itu. Kemudian pada tabel history. Nah, pada tabel history ini merupakan ID di sini berbeda dengan ID yang ada pada tabel file sebelumnya. ID di sini merupakan catatan. Jadi history ini merupakan catatan dari apa yang sudah kita nonton, seperti itu. Dia akan mencatat waktu, nama, dan path-nya. Contohnya seperti ini. Misal kita ingin nonton anime Sword Art Online 1, kemudian episode 5 kita buka. Nah, ini udah kebuka dan tandanya udah kita nonton ya. Set. Nah, nanti itu apa yang kita tonton akan tercatat di history. Tadi saya buka Sword Art Online episode 5 nih. Ada waktu, judul, dan foldernya, seperti itu. Kemudian nah, kalau sequence ini tidak perlu dijelaskan karena tidak dipakai. Itu aja penjelasan dari database yang dimasukkan di dalam aplikasi Anime Space. Terima kasih.